Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa mawalah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bungah Pak Dr. Anzadi Syuhali beserta para jajaran Majelis Daksmen khususnya yang bisa bekerja sama dengan BCM, dan yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah beserta ranting dan jajarannya Kecamatan Bungah, para tokoh dan sesepuh masyarakat, dan khususnya teman-teman yang ikut membersamai saya di pengajian Ahad pagi di PCM Bungah yang insya Allah bersama Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesadaran, kemauan, kesempatan untuk senantiasa bisa meningkatkan kualitas iman Islam kita dengan menghadiri majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis yang insya Allah penuh barokah, yang dengan itu bisa mempermudah jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya mendapatkan pengawalan khusus dari teman-teman yang menjadi teman dan sahabat saya waktu dulu kuliah sama-sama di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah. Ada Pak Haji Basyori, beliau sesepuh saya di kampus. Ada juga Pak Subahi yang alhamdulillah tadi pagi saya sempat mampir ke rumah beliau, sudah disuguhi minum kopi. Terima kasih Pak Subahi. Mau diberi sarapan oleh istri beliau, saya menjawab, matur suwun Ibu, insya Allah mangke teng pengajian wonten sarapan gratis. Leres nggih. Mangke lek mboten wonten sarapane nagih teng Pak Basori. Alhamdulillah ketemu juga dengan Pak Saiful Amin, dulu bersama-sama saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Bangil. Lalu pindah beliau ke MAN 1 Bungah. Alhamdulillah sudah pensiun lebih dulu dari saya. Insya Allah saya tahun depan. Tapi itu artinya Pak Saiful Amin lebih sedikit makan pajak uang negara daripada saya. Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, ini kita baru mulai jam 6.53. Bapak Ibu nyuwun ngantos jam pinten mangke? Jam 10, 11, 12. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan ngaji tentang tema di belakang ini. Minggu kemarin saya ngaji di Pare, Bapak Ibu. Itu di halaman masjid dan klinik Muhammadiyah. Duduk di kursi sehingga saya kelupaan sampai 1,5 jam. Itu mereka masih menunggu
duduk, dan baru terasa setelah sinar matahari menyengat tubuhnya. Lalu minta 7:30 itu kita tutup. Insya Allah kalau di sini nanti semakin siang rasanya semakin dingin, tidak akan terkena sinar matahari Bapak Ibu ya. Tetapi kena pun itu insya Allah akan semakin sehat. Sebab sinar matahari ad-duha itu dijadikan oleh Allah sebagai sumpah Allah, menandakan bahwa cahaya matahari di waktu duha itu tidak hanya sejuk tapi juga segar dan menyehatkan badan kita insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir semua di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pulang dari sini sing loro langsung insya Allah sembuh gitu. Sing utangnya akeh kesaur gitu. Ya disaur maksudnya. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setiap kali saya ngaji dan bertemu dengan para jamaah seperti Bapak Ibu semua, apalagi tadi itu bertemu dengan teman-teman yang sampai hari ini sama-sama sudah menginjak usia di atas 50 dan 60 tahun, itu rasanya gembira. Memang kalau ketemu teman pertanyaannya itu di usia seperti kita itu adalah sudah berapa punya cucu, putunya sudah berapa kan gitu ya. Pak Amin, Saiful Amin putunya 1 ya, putunya 1. Pak Basori Alwi, Pak Basori berapa Pak? 2 ya, 2. Ini Pak Subhi malah 20 putunya. Alhamdulillah. Dan ketemu dengan jamaah rasanya senang. Anak itu adalah kewajiban, amanah, putu adalah kegembiraan. Ketika bertemu dengan jamaah semakin gembira dan senang. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sedaya niku termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama pejah gesang derek Kanjeng Nabi. Leres ibu-ibu? Pejah gesang derek Kanjeng Nabi. Menika ngertos bahasa kromo nggih? Ngertos nggih? Wah, alhamdulillah. Rupane padha Jawa kabeh ini Pak Suhali. Pejah gesang derek Kanjeng Nabi. Pejah niku napa? Mati. Nggih, basa Jawane mati. Lek sing mati wong apik sedo. Gitu basa krama Inggile sedo, bahasa Indonesianya wafat. Wafat. Lek sing mati niku wonge rodok megelne matek. Lek sing mati koruptor besar bongko. Rupane jenengan kathah sing ndongakno koruptor itu dihukum mati kabeh. Pejah gesang urip, mati hidup derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan derek kiai, bukan derek habaib atau habib, bukan derek syekh, bukan derek ulama atau ustadz, tapi dereknya, itibaknya kedah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kenapa di Muhammadiyah yang ada adalah pimpinan dalam sebuah struktur organisasi. Kiai Haji Profesor Dr. Haidar Nasir MA itu dari sudut pandang apapun, keilmuannya, kearifannya, kenegarawanannya, ketawaduannya, kezuhudannya, ini sudah lebih dari sekedar syekh dan kiai, lebih dari sekedar ulama, lebih dari sekedar habib. Tapi beliau hanya kita sebut sebagai
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Betul? Nggih. Kenapa? Karena kita tidak mau menggantungkan hidup kita kepada orang. Meskipun kita punya pimpinan, meskipun kita hormat kepada kiai, meskipun kita hormat kepada syekh, meskipun kita hormat kepada habib, meskipun kita hormat kepada ulama, dan kita juga mengikuti fatwa-fatwa mereka, tetapi fatwa-fatwa mereka kita ikuti berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh untuk memahami apakah fatwa-fatwa itu yang disampaikan oleh para ulama, para syekh, para kiai, para habib itu benar-benar didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan syekh, habib, kiai, ulama, para madzhabul arbi'ah, 4 imam mazhab sekalipun, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, dicontohkan qaulun fi'lun la fiqrun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan ikuti. Leres itu. Kenapa? Karena memang sumber hukum dan dasar untuk hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal, untuk menjadi qadhi, hakim, gubernur di Yaman, Mu'ad dipanggil oleh Nabi dan ditanya, "Ya Mu'ad, kaifa taqdi idza arada laka qada?" Mu'ad, kalau engkau nanti jadi gubernur di sana, jadi qadhi, jadi hakim di sana, bagaimana engkau nanti akan memutuskan jika disampaikan kepada engkau tentang urusan-urusan masyarakat yang menjadi tanggung jawabmu? Faqala Mu'ad, Mu'ad kemudian menjawab, aqdi bi kitabillah, aku akan memutuskan setiap perkara umat dengan kitab Allah. Satu, menapa kitab Allah menika Ibu? Al-Quran. Nanti kita kaji. Rasul bertanya lagi, fa illam taqdi fi kitabillah, kalau engkau tidak dapatkan itu di dalam kitab Allah, Al-Quran, apa yang kau lakukan? Fa aqdi bi sunnati Rasulillah, aku akan putuskan perkara itu berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahmu ya Rasulullah. Yang kedua, jadi yang kedua adalah hadis sahih dan sunnah merupakan pedoman kedua dan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian Mu'ad ditanya lagi, fa illam tajid fi sunnati, kalau engkau tidak dapatkan dasar hukumnya itu dari sunnahku, bagaimana engkau putuskan? Faqala Mu'ad menjawab, ajtahidu birra'yi wala alu, maka aku akan putuskan semua perkara dasar hukum, perbuatan dan amal-amal umat dan manusia apapun itu dengan ijtihad, dengan akalku, melalui ijtihad, berpikir sungguh-sungguh, mengeluarkan daya nalar, daya pikiran untuk mengistimbatkan, mengeluarkan hukum-hukum dari Quran dan hadis dengan akal pikiran saya, wala alu, dan aku tidak akan main-main di dalam memutuskan perkara dan mengambil sumber hukum itu. Itulah dasarnya. Jadi ketika pemimpin-pemimpin kita memberikan fatwa-fatwa, terutama dari kalangan Muhammadiyah,
Katakanlah kalau agama itu terkumpul di dalam majelis tarjih, termasuk juga pimpinan-pimpinan kita di persyarikatan, kalau putuskan perkara berdasarkan Quran, berdasarkan hadis sahih dan sunnah, ada langsung ambil. Kalau nggak ada, ijtihad. Dengan ijtihad berarti para pimpinan kita, para ulama kita mencurahkan daya nalar dan pikiran. Sehingga salah satu di antara prinsip dasar Islam berkemajuan itu adalah masih terbukanya pintu ijtihad agar umat manusia itu tidak terbelenggu pikirannya, tertutup oleh berbagai macam paham-paham yang bisa membuat beku pikiran dan hidupnya, lalu membuat mereka tidak maju, tidak berkembang. Dan dengan ijtihad itulah maka ketika umat Islam, pemimpin Islam menelarkan suatu hukum pijakan manusia, maka dia masih bisa memberikan kontribusi serta sumbangsih bagi kehidupan masyarakat, umat dan bangsa. Dan dengan itu Islam tidak akan ditinggalkan oleh umatnya, karena Islam akan terus berkembang sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Solehun likulli zamanin wa makanin. Soleh, bagus, benar, cocok, memberi solusi global setiap zaman dan tempat. Coba kalau Islam tidak bisa seperti itu, Islam akan ditinggalkan oleh umatnya. Nanti saya akan kasih bukti. Bapak, Ibu dan Saudara, itulah dasar kenapa kita yang pertama. Yang kedua, ketika kita berislam, kita tidak menjadikan dasar hukum berdasarkan atau mengikuti sekedar taklid kepada ulama dan syekh, kiai, ustadz dan lain sebagainya, tetapi kita berdasarkan atas hukum Al-Quran dan Sunnah serta cara berpikir kita yang benar mengikuti dasar hukum itu. Maka pimpinan siapa saja yang benar kita ikuti tanpa melihat statusnya di masyarakat, sebab nanti amal perbuatan kula lan panjenengan niku bakal kula panjenengan pertanggungjawabaken piyambak, boten saged digantungaken dumateng para ulama, habaib, syekh lan kiai-kiai. Panjenengan mangke boten saged nyerahkan, menggantungkan, membiarkan amal kula panjenengan di akhirat di hadapan Allah ketika ditanya, apa awakmu lek salat subuh kok gak ana kunut? Apa awakmu lek salat subuh kok gawe kunut? Apa lek salat tarawih 11 kok gak melok 23? Apa kok 23 gak 11? Nanti kula panjenengan boten saged jawab dumateng ngarsane Gusti Allah dengan jawaban, ya Allah kula kunut boten kunut 11 utawa 23 niku mergo nderek Kiai Haji Basori. Pak Basori bakal jawab, enake dhewe, aku dhewe yo gak iso mempertanggungjawabkan ambek perbuatanku. Pak Basori mangke teng akhirat bakal berlepas diri, boten tanggung jawab. Keranten amal kula panjenengan ditanggung oleh kula panjenengan piyambak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan para tokoh agama, entah itu syekh, entah itu ulama atau kiai atau ajengan atau buya, bahkan habib yang katanya bisa mendatangkan rantai emas dari langit sampai ke bumi,
sehingga Habib itu bisa naik ke langit dengan rantai emasnya itu, gak akan mempertanggungjawabkan amal kula panjenengan, kecuali mereka nanti pun juga akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 165, 166 dan seterusnya. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'aul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah nanti ketika orang-orang yang kalian ikuti dalam hal urusan-urusan agama di dunia ini, orang-orang yang kalian ikuti sebagai panutan dan kalian ikuti di dunia ini, berlepas diri dari tanggung jawab mereka, ketika di akhirat di hadapan Allah mereka juga sama-sama melihat betapa menyakitkan dan hebatnya azab Allah, maka wataqatta'at bihimul asbab, putuslah semua sebab-sebab hubungan yang menjadikan mereka dulu di dunia itu jadi pengikut dan yang diikuti, ketika di hadapan Allah ndak ono maneh hubungane. Jadi masih panjenengan mangkin derek gesang pejah gesang derek kiai A, pejah gesang derek syekh, pejah gesang derek Habib di dunia ini dalam semua hal, termasuk melayani mereka, menciumi tangan dan serban mereka, meminum dan menjadikan air bekas cuci kakinya untuk raup misalnya, itu sampai menjunjung tinggi dan mengangkat mereka. Bahkan banyak ibu-ibu yang dengan ikhlas berharap betul anak putrinya dirabi ambek Habib-habib dan kiai-kiai. Teng mriki wonten apa mboten? Mboten nggih? Bangga betul karena nanti putranya akan ikut menjadi gus-gus dan Habib-habib turunan. Mangke wataqatta'at bihimul asbab, putus semua bentuk hubungan itu di akhirat. Wa qala alladziina taba'u nattabi'u minal ladziina taba'u wa qala alladziina tabi'u minal ladziina taba'u. Berkatalah orang-orang yang diikuti di dunia dalam urusan agama itu, ketika mereka sudah terputus hubungan, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Orang-orang yang tadi mengikuti para syekh, para ulama, kiai di akhirat berkata, wa qala alladziina taba'u minal ladziina tabi'u law anna lana karratan. Kalau aku tahu kondisinya seperti ini, bahwa ternyata mereka para ulama dan syekh Habib yang kita ikuti di dunia itu berlepas diri, tabarru', fanatabarru'a minhum kama tabarru'u minna, maka kami dulu di dunia tidak akan ikut mereka, akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka sekarang ini juga berlepas diri dan tidak mau tanggung jawab terhadap urusan agama kula lan panjenengan. Seperti itu keadaannya nanti di akhirat. Sudah jelas. Mereka yang kita ikuti dalam urusan agama, semua urusan-urusan kehidupan kita di dunia nanti akan tabarruk di akhirat ketika sama-sama menghadapi hisab di yaumil akhir, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar yang kedua. Jadi kalau kita beragama berislam, maka mari kita berislam secara otentik, orisinil. Berislam dengan mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma atakumur Rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa-apa yang Allah dan Rasulnya tunjukkan, contohkan, berikan, ambil. Dan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tidak ajarkan, tidak contohkan, tidak lakukan, tinggalkan. Fantahu, tinggalkan semua. Sehingga Islam kita adalah Islam yang benar-benar otentik. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kalau panjenengan sadari, untuk menjadi umat Islam yang otentik, untuk menjadi umat Islam yang orisinil, untuk menjadi umat Islam yang benar-benar dia hanya menggunakan Quran, Sunnah dan daya nalar, akal pikiran, itu tidak mudah, butuh biaya, butuh kemauan, dan butuh segala hal sumber daya supaya kula panjenengan bisa sampai kepada derajat semacam itu. Saya ambil contoh. Dulu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas, ketika menjelang sholat subuh, Rasulullah SAW bermaksud berwudu, mencari air, tetapi tidak ditemukan. Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat, hal min shinni, apakah ada kantong yang berisi air? Faqala, salah seorang sahabat menjawab, ada ya Rasulullah. Maka dibawakanlah kepada beliau kantong yang berisi air. Fawadu'a baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu. Thumma farraqa asabi'ah fabi'al ma. Setelah dibawakan kantong berisi air di hadapan Kanjeng Nabi, Nabi kemudian menaruh, meletakkan atau memasukkan jari-jari tangannya ke kantong berisi air tersebut, lalu membuka, mengeluarkan dan membuka jari-jarinya, jembeng gitu, bahasa Jawa ini jembeng, pirsa jembeng nggih Bu nggih. Jembeng ini gak ono iki bahasa Inggris iki. Dibuka lagi ini, buka, ya. Fabi'al ma, maka air memancar dari jari beliau. Faqala Nabi, ya Bilal, ihtifin bin nasil wudu. Hai Bilal, sekarang panggil sahabat-sahabat untuk berwudu. Fayad'una bil ma'il ladzi kharaja min asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian berwudu dengan air yang memancar dari jari-jari Rasulullah. Subhanallah. Ini mukjizat Bapak Ibu. Tetapi tidak setiap saat Rasul bisa diberikan oleh Allah mukjizat. Fa amma himmatu Ibnu Mas'udin fasyurbu. Sampai-sampai setelah para sahabat itu semuanya berwudu dari air yang memancar dari jari-jari beliau, Ibnu Mas'ud saking semangatnya, saking takjubnya, saking seneng dan gembiranya, menjadikan air itu minum. Ya wis kados dene wong-wong Indonesia niki lho Bu, lek wonten tokoh panutannya, sembahannya gitu, tokoh panutannya, tokoh sembahannya, tokoh pujaannya, tokoh hebatnya datang ke desanya, menemui masyarakat, lalu dia mencuci tangan dengan air, bahkan mencuci kakinya dengan air bekas cuciannya itu diminum. Enten apa mboten? Saking seneng niki Ibnu Mas'ud sampai menjadikan air itu minum. Gak saben-saben Kanjeng Nabi niku dipun beri wahyu dening Allah
napa malih mukjizat ingkang wujudipun air memancar dari jari-jari beliau. Setelah para sahabat wudu, fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat bersama para sahabat dan selesai salat faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas. Nabi kemudian duduk menghadap kepada para jamaah, kepada sahabat. Ini salah satu di antara dasar kenapa di kita ini kalau ada imam, misalnya ketua PCM ngimami, setelah ngimami ketua PCM terus menghadap datang jamaah. Gitu. Pancen wonten hadise. Wonten contone. Kanjeng Nabi menghadap para sahabatnya, kemudian Kanjeng Nabi bertanya, Ayuhan nas, man a'jabul khalqi imanan? Hai manusia, siapa orang yang imannya itu paling hebat? A'jab, menakjubkan. Iman yang hebat, iman yang menakjubkan. Basa Jawa ini yang menakjubkan, yang hebat, yang membuat orang terpukau niku napa? Napa? Ngedap-ngedapi. Nah, ngeten nggih. Sinten tiyang ingkang imannya niku ngedap-ngedapi. Menakjubkan, memukau, hebat. Faqalu para sahabat kemudian berkata, Al malaikah ya Rasulullah. Imannya para malaikat ya Rasul. Faqala Nabi menjawab, fa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayyanuna al-amra. Bagaimana malaikat tidak punya iman yang hebat? Wong mereka itu adalah makhluk Allah yang selalu melaksanakan perintah. Kan boten wonten to Bapak Ibu malaikat ingkang maksiat dumateng Allah. Boten wonten to malaikat ingkang nolak perintahipun Gusti Allah. Boten wonten to malaikat ingkang bantah dumateng ngendikanipun Gusti Allah. Lek menungso kata. Jadi malaikat ya wis wajar lek imannya itu hebat. Faqalu, sahabat kemudian menjawab, kalau begitu faidan an-nabiyun ya Rasulullah. Para nabi itu ya Rasul yang imannya hebat. Nabi menjawab, fa kaifa la yu'minun nabiyyun wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana nabi-nabi itu tidak hebat imannya, wong mereka itu menerima langsung wahyu dari Allah. Kula sukani terjemahan wong niku supados gampang dipun pahami. Lek menurut asline mboten wonten teng hadis wong niku, terjemahan wong. Jadi kaifa la yu'minun nabiyyun wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana nabi itu tidak beriman, tidak punya iman hebat, wahyu, mereka menerima wahyu dari Allah kurang pas, kurang mengenang. Maka kalau sukani tambahan wong, bagaimana nabi niku mboten saged, mboten gadah iman sing hebat, wong mereka itu menerima wahyu langsung dari Allah. Ngertos nggih? Nah, lek dipun bahasaaken dengan bahasa yang lain terus pundi wong niku. Bahasane wong kene, wong Surabayaan, wong Gresik. Ya mesti ae Kanjeng Nabi imane hebat. Ya mesti ae. Ngoten nggih Pak. Paham nggih? Ya mesti ae wong Nabi niku nrimo wahyu. Nah, ngaten maksudipun. Faqalu kemudian sahabat kemudian berkata lagi, fa idan asbahaku ashabuka ya Rasulullah. Kalau begitu kami ini ya Rasul sahabat-sahabatmu yang imannya hebat. Faqala Nabi menjawab, kaifa la tu'minuna
Wa antum tarawna ma tarawun. Bagaimana engkau tidak punya iman yang hebat? Wong engkau melihat apa yang kau lihat. Maksudipun terus pundi? Maksudipun terus pundi? Mesti wae imanmu hebat. Monggo sami-sami. Mesti wae imanmu hebat. Wong kamu melihat apa yang harusnya engkau lihat. Maksudnya adalah kalau kamu beriman dan punya iman yang hebat sekarang ini wajar, karena engkau bisa melihat aku, melihat mukjizat, ngalami mukjizat yang datang kepadaku. Paham ya? Sahabat lak mirsani niku wau. Air yang memancar dari jari-jari Rasulullah. Sahabat lak saged menikmati air tadi itu. Langsung bersama Nabi. Kalau ada pertanyaan langsung dijawab Nabi. Kalau ada masalah langsung diselesaikan oleh Nabi. Mereka hidup bersama Nabi, dibimbing Nabi, ketemu Nabi, melihat Nabi, ngalami semua hal yang turun kepada Nabi. Mesti wae sahabat-sahabat punya iman yang hebat. Sahabat bingung. Lek ngono sapa sing dimaksud wong sing imannya hebat? Menurut Nabi malaikat wajar. Para nabi imannya hebat wajar. Sahabat-sahabat Nabi wajar. Faqala Nabi kemudian menjawab, man a'jabul khalqi imanan, orang yang imannya itu paling hebat adalah qaumun yaji'una ba'diya wa yu'minuna bi wa lam yarawni wa yusaddiquni wa lam yarawni ulaika ikhwani fatuba ikhwani. Kata Nabi, kata Nabi, Bapak Ibu, orang yang imannya paling hebat itu adalah kaum mereka, orang yang mereka datang sesudahku. Wa yaji'una ba'dikum, serta orang yang datang sesudah kalian semua, para sahabat. Yang mereka mau beriman kepadaku meskipun tidak pernah melihatku, mereka membenarkan ajaran-ajaranku meskipun mereka tidak pernah melihatku, bahkan mereka ya'maluna sunnati walam yarawni, mau menjalankan sunnah-sunnahku meskipun mereka tidak melihatku. Bapak Ibu, kinten-kinten sinten ingkang dipun maksudaken dening Rasulullah SAW? Sinten? Kita semua. Kula lan panjenengan. Kula panjenengan sanes tabi'in. Kula panjenengan napa malih sanes para sahabat. Sahabat bersama Nabi. Tabi'in masih ketemu Nabi. Tabi'in ikut dengan tabi'in, dengan sahabat. Masih terus menerus. Kita adalah orang-orang yang jauh, kaum yang tidak pernah bertemu dengan mereka orang-orang soleh, yang tidak pernah hidup dengan orang-orang soleh, yang tidak pernah mengalami bersama dengan tabi'in, sahabat-sahabat, apalagi dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kula panjenengan purun beriman dumateng Kanjeng Nabi, nderek dumateng Kanjeng Nabi, menjalankan menapa ingkang dipun sunahaken Kanjeng Nabi serta diikuti oleh para sahabat. Kata Nabi, betapa hebatnya iman orang-orang semacam itu. Nun sewu Bapak Ibu, mbun ngantos kelewatan penjelasan ini. Enten kaitannya kali ini. Bahkan di hadis lain Nabi menyebut, Nabi mengatakan,
laitani laqitu ikhwani. Sungguh aku sangat rindu bertemu teman-temanku. Ikhwani, saudara-saudaraku. Orang-orang yang bersama Nabi disebut sebagai sahabat. Sahabat itu adalah mereka yang bersama-sama terus. Orang lain tapi selalu membersamainya. Tetapi orang-orang yang datang jauh sesudah Rasulullah, tidak pernah bertemu Nabi, tidak hidup dengan Nabi, melihat dan mengalami mukjizat-mukjizat dan wahyu yang turun kepada Nabi, oleh Kanjeng Nabi dikatakan disebut sebagai ikhwan, sebagai saudara. Ini menandakan bahwa Rasulullah sangat ingin dekat dengan kita dan menjadikan diri kula lan panjenengan sebagai dulur-dulure Kanjeng Nabi. Dan Nabi mengatakan, laitani laqitu ikhwani. Sungguh aku sangat ingin bertemu, rindu ingin bertemu dengan dulur-dulurku. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi yang hidup 15 abad yang lampau sampun saged ngraosaken kados pundi urip kula lan panjenengan, ngantos-ngantos piyambakipun beliau sangat ingin bertemu dengan kita. Kula tanglet panjenengan, teng manah panjenengan tumus napa mboten kerinduan Kanjeng Nabi dumateng panjenengan? Krasa napa mboten? Kalau kita merasa ada getaran di situ kerinduan Nabi, dan kita juga ikut merindukan nanti suatu saat bertemu dengan Nabi, karena kita ini diangkat sebagai saudaranya Nabi, niku berarti iman kula panjenengan urip. Sebab iman sing urip damel saged damel urip kula lan panjenengan murup. Panjenengan saged tulis. Iman sing urip saged damelaken urip kula panjenengan murup, sehingga urip kula panjenengan murup, maka urip harus murup. Napa murup? Murup napa? Menyala. Kan istilah milenial sekarang Pak ya, menyala. Nah, nopo kok Kanjeng Nabi rindu kula panjenengan, ndadosaken kula panjenengan sederek dulur Kanjeng Nabi, dan menganggap kita orang-orang yang imannya hebat. Dawuhe Kanjeng Nabi, fatuba liman ro'ani wa yu'minuni. Beruntunglah orang-orang, berbahagialah orang-orang yang mereka itu ketok awakku, melihat aku, lalu mau iman kepadaku. Satu. Lalu sak lanjutipun Kanjeng Nabi dawuh, fatuba liman amanabi walam yarawni. Dan beruntung, berbahagia orang-orang yang mau iman kepadaku meskipun tidak melihatku. Sab'a merat. Nabi mengatakan ini sampai 7 kali. Masya Allah, subhanallah. Ketika Nabi memberikan kabar kegembiraan, kebahagiaan, keuntungan kepada orang-orang yang melihat Nabi lalu beriman, hanya sekali saja. Tetapi kepada orang-orang yang mau beriman meskipun tidak melihat Nabi, itu mendapatkan keuntungan 7 kali. Fatuba li ikhwani sab'a marat, 7 kali. Kenapa begitu? Para sahabat iman lan percaya dumateng Kanjeng Nabi mergo iman dengan melihat langsung, ngalami langsung.
bahasa sosialnya itu imannya para sahabat itu iman secara empiris, iman berdasarkan pengalaman, ketok langsung, delok langsung, urip bareng, buktekno langsung dengan mata kepala. Ainul yakin, ainul iman. Gampang tanpa mboten kanggone kula lan panjenengan lek melihat langsung percaya. Gampang napa mboten? Gampang. Jenengan dikasih foto, gambar foto, diceritani ambek kanca-kanca jenengan. Iki lho aku mari mangan duren musangking. Nikmat, enak. Jenengan jawab gak percaya, soalnya gak sampean gawakno. Gitu? Butuh bukti. Sampean rene gawon duren musangking iku dipangan bareng baru aku percaya. Nggih napa mboten? Iman didapat melalui bukti langsung lebih mudah dilakukan. Meskipun pada zaman Nabi pun tidak semua orang yang bersama Nabi itu beriman pada Nabi. Di antaranya kelompok abu-abu, kecuali Abu Nasir, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-As bin Wa'il. Mereka kelompok penentang. Karena kelompok penentang, orang yang kafir tetap tidak akan iman kecuali mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kepada mereka didatangkan tanah, tiba-tiba muncul air mancur dari tanahnya. Dan dengan sangat paus, mana koriknya tadi? Bisa dibuka surat Al-Isra mulai 89, 90, 91, 92, 93, 94. Ya. Koriknya tadi security ya Pak. Pak sinten Pak? Pundi? Panjenengan Mas. Namine sinten? Hasan. Ihsan. Masya Allah. Niku security waosan Qur'ane sae. Tartil, makrot tajwide bener. Lek enten security kados ngoten mboten usah wedi, mboten usah khawatir panjenengan. Quran terjaga, insya Allah sepeda motor terjaga. Sebab kepada orang semacam itu sudah tertanam yen nopo-nopo barang sing mereka kuasai itu hanya titipan. Gitu? Panjenengan mobilnya kathah Pak nggih? Pak Ihsan nggih. Sing jenengan kuasai kathah toh? Mobil, sepeda motor, sepeda pancal. Tapi begitu nanti diminta oleh yang punya diberikan. Nggih napa mboten? Soale niku titipan. Ya urip lek punya kesadaran titipan niku enak Pak. Dengan punya anak, punya putu, punya uang banyak, punya rumah, punya mobil, sedaya mawon titipan dari Allah. Engko lek suatu saat Allah mengambil bisa serahkan dengan enteng. Ya wis anjene titipane Gusti Allah, ngaten nggih? Tapi lek urip panjenengan kula niki nganggep lek barang-barang niki milik kula panjenengan, jenengan mboten saged mengke move on dari mobil yang keberet. Dari sepeda motor yang rusak. Nah, niku disanjangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau memang sudah kafir, menolak, membangkang, tidak mau iman, tidak akan bisa. Meskipun mereka didatangkan bukti-bukti yang kuat. Walaqad sarrafna lin-nasi min fi hadzal qur'ani min kulli matsal. Sungguh telah kami terangkan, jelaskan, tunjukkan berulang-ulang kepada semua manusia apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini benar semuanya. Mingkul limasal dengan menggunakan berbagai macam perumpamaan apapun. Fa'aba aksarun nasi illa kufura. Orang-orang manusia semacam itu tetap akan lalai, enggan, tidak mau beriman. Bahkan mereka kufur. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Bahkan mereka bilang,
Kami tidak akan selama-lamanya percaya dan iman meskipun engkau itu nanti bisa membuat bumi ini memancarkan air. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin wa tufajjirul anhara khilalaha tafjira. Atau engkau bisa memiliki kebun-kebun anggur dan kurma yang di setiap kebun yang telah kalian tanami berbagai macam tanaman, kurma, anggur dan macam-macam, itu terus mengalir sungai-sungai deras tanpa kami bersusah payah mendatangkan air. Kami tetap tidak akan beriman. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama. Atau meskipun engkau punya rumah itu dari mas-masan, dari emas, atau engkau bisa naik ke langit. Lan nu'mina liruqayyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uh. Kami tetap tidak akan iman dan percaya semacam itu sampai pun engkau turunkan kitab dengan penjelasan sebanyak apapun, kami tetap gak akan percaya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mengatakan, "Qul subhana rabbi." Katakan Muhammad, maha suci Allah. Ma hal kuntu illa basyarar rasula. Aku tidak bisa melaksanakan semuanya yang kau minta itu kecuali aku hanyalah manusia biasa yang diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun orang hidup bersama Kanjeng Nabi Muhammad, kalau mereka memang sudah sejak awalnya gawan bayine gak gelem percaya, gak iman, tetap bantah bangkang kufur, bakal tetap kufur. Illa kecuali apa? Wa ma mana'an nas ayyuminu idh ja'ahumul huda. Kecuali kalau orang itu mendapatkan petunjuk, tidak akan ada seorang pun yang menolak, yang membantah bahwa orang itu mau beriman. Jadi ketika para sahabat-sahabat melihat Nabi, hidup dengan Nabi, beriman, karena mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa anqalu, mereka cukup mengatakan, aba'athallahu basyarar rasulah. Hatta Allah datangkan manusia biasa memberi peringatan dan menjadi rasul, kami percaya. Jadi imannya para sahabat itu adalah iman karena melihat Rasulullah, imannya berdasarkan pengalaman, maka imannya adalah ainul yakin, lebih mudah sekali. Tetapi semudahnya iman kepada Nabi, tidak setiap orang juga bisa percaya kepada Kanjeng Nabi. Kula panjenengan saumpami urip di zaman Kanjeng Nabi, dereng tentu dapur kula lan panjenengan iki saged iman, kejawi namung pikantuk hidayah. Tapi kata Kanjeng Nabi, kula lan panjenengan mendapatkan julukan saudaranya Nabi, dirindukan Nabi, punya iman yang hebat, dapat kebahagiaan 7 kali kebahagiaan daripada para sahabat. Kelebihan kula panjenengan seperti itu. 1, dijadikan saudara Rasulullah. 2, dirindukan oleh Rasulullah. 3, iman kita paling hebat, iman yang luar biasa, yang hebat, mahal, semahal-mahalnya, eksklusif, jangan disia-siakan. 4, kula panjenengan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan sebanyak 7 kali lipat daripada imannya para sahabat. Kenapa? Keranten kula panjenengan saged iman sungguh-sungguh dumateng Kanjeng Nabi, membenarkan semua yang dari Nabi, dan kemudian
menjalankan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi karena kula panjenengan beriman dengan ilmu. Kula panjenengan maos buku, kula panjenengan maos sirah Nabi, kula panjenengan menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, mendengarkan sungguh-sungguh, lalu dapat informasi yang benar, hadis-hadis yang sahih. Nah niki pun 1 jam. Terus napa mandek? Tasih terus napa mandek? Sekedhik malih nggih, ngantos kesimpulan nggih. Nah nggih. Keranten kula panjenengan menika butuh usaha keras untuk bisa sampai kepada tingkat ilmu yang semacam itu, sampai kepada iman yang hebat semacam itu. Bapak Ibu, pengajian niki mawon disetting triwulanan. Triwulanan niku maksudnya adalah 3 bulan sekali. Setahun ping pinten? Ping sekawan. Panjenengan pikir, sahabat bendino ketemu Nabi setiap waktu 5 kali sholat ketemu Nabi, sehari-hari ketemu Nabi. Wajar, gadah iman langsung gampang. Tapi kalau panjenengan, Masya Allah, kepingin dapat 4-5 derajat tadi itu, kepingin dirindukan Nabi, dijadikan saudara Nabi, mendapatkan 7 kebahagiaan, 7 kali kebahagiaan, kula panjenengan ngajine triwulanan. Niku lek pas enten dinten pasaran. Pasar Wage teng mriki, pasar Pon. Teng pundi Pak pasar Pon? Teng mriki ya, teng mriki pasar Pon ya. Oh nggih, kula riyen lek enten dinten pasar-pasaran ngoten niku Bu, kula damel dodolan teng pasar-pasar sekecamatan di Kabupaten Nganjuk. Nganjuk nalika cilik Pak SD. Dados sing kula eloki niku pedagang di pasar Nganjuk. Pasar Nganjuk piyambak niku ndamel pasaran Wage. Dadi lek pasar Wage kula dodolan teng pasar Nganjuk, lek pasar Pon teng Loceret, pasar Paing teng mriki dan lain sebagainya. Niku pasar-pasaran. Lek teng mriki pasar-pasaran didamel ngaji sae. Setahun ping 4 niku lek teko kabeh. Arep teko ae leren dijaluki dikei undangan, diworo-woro, bahkan apa jenenge kudu dikei sanksi misalnya gitu. Masya Allah. Kudu ono sarapan gratis lagi sarapannya. Napa megi sarapane? Bakso. Loh Pak, diberi keberuntungan 7 tingkat. Disebut sebagai iman yang luar biasa. Dijadikan saudaranya Nabi, dirindukan Kanjeng Nabi. Kita mendapatkan prioritas pertama nanti untuk mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi di Telaga Haud. Ketika kula lan panjenengan meniti jembatan Shiratal Mustaqim dalam keadaan tertatih-tatih malah ngesot-ngesot, kula kangelan badhe mlebet swargane Gusti Allah, keberatan hisabnya, tapi Kanjeng Nabi ningali iku ana wong bungah, ana wong dukun. Jamaah aktif pengajian nang PCM Muhammadiyah di Masjid Al-Manar. Iku langsung oleh Kanjeng Nabi dikai syafaat. Angkat, ya Allah, minta Rasul pada Allah, langsung oleh malaikat diangkat. Kula panjenengan sing waune ngesot oleh niti jembatan Shiratal Mustaqim diangkat langsung wet mlebet dumateng surga. Seneng napa mboten? Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Keranten kula panjenengan punya kesadaran mau gelem purun
mengeluarkan biaya, bersusah payah, meninggalkan anak putu teng omah, malah pawone durung ngepul, halamane durung di sapu, piring-piringnya ya sik durung dikorai. Tapi panjenengan kula sampun saged lunga tinggal oleh kepengin ngaji teng Masjid Al-Manar di BCM ini. Bareng wis kate budal siap numpak sepeda motor, katene di starter nggak kena, polahe bensine entek, butuh biaya tuku bensin, ngetokno duwe. Angel napa gampang ngoten niku? Mboten gampang dumateng sedaya menungso, tapi saged dilampahi lan gampang dumateng tiyang ingkang sampun pikantuk 4 keutamaan tadi itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mikir dawa, gak mikir suwe, omah ditinggal, anak putu nangis diajak, lek gak gelem ditinggal, halaman durung disapu, dijarno, piring ngangkrak yo ben. Budal starter sepeda motor. Gak ana duwe njaluk bojone. Bojone gak duwe nyele tonggo. Atau bilang kepada ketua PCM, Pak Zuhali, kula badhe pengajian, mboten enten dhuwit kanggo tuku bensin. Wis tak susul disewakno anggota. Loh, betul loh Pak kalau itu terjadi Pak. Nyun sewu loh Pak. Kalau bisa lazismu itu bisa sampai ke situ. Bukan hanya untuk anak-anak yatim. Nyun sewu. Kula panjenengan butuh. Masyarakat kita kalau ada kesulitan biaya untuk datang ke pengajian, ayo sing omahe ndek kono tak sewano anggota. Sekali angkut berapa? Sudah berapa sih Pak? Lazismu Pak. Tapi manfaatnya besar. Iman dengan ilmu jauh lebih berat, lebih sulit, lebih butuh sumber biaya dan sumber dana daya bagi kula lan panjenengan. Alhamdulillah kula lan panjenengan dapuri kados ngeten kados jenengan kula panjenengan iki saged ditingkatkan derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Islam yang seperti inilah iman bukan hanya karena doktrin, iman bukan karena hanya ikut-ikutan, iman bukan hanya karena para ulama, iman karena upaya usaha dari dirinya, ilmunya serta uangnya, dia mendapatkan keislaman yang baik, dan kemudian semakin tinggi ilmunya, semakin banyak pengetahuannya, semakin kuat imannya. Mereka nantilah yang akan menjadi bukti-bukti sejarah peradaban umat manusia ketika banyak orang yang mulai melecehkan Islam dan umat Islam. Nun sewu Bapak Ibu, sak menika tuntutan masyarakat terhadap Islam atau agama apapun sebagai agama untuk kehidupan manusia dan dunia digugat. Karena dianggap agama tidak punya peran penting dalam kehidupan bangsa dan negara bahkan dunia. Maka kula lan panjenengan tidak boleh hanya cukup iman, tetapi juga harus dengan ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita akan bisa menjadikan umat Islam sebagai bukti bagi tegaknya Islam di muka bumi ini. Karena itu nun sewu, kalau sudah kita Islam iman dengan ilmu, maka Islam iman kita dengan ilmu tidak akan mampu dikalahkan oleh Islam yang tidak didasarkan ilmu. Banyak sekali orang yang punya iman tapi mencampuri imannya dengan hal-hal lain sehingga imannya tidak otentik, Islamnya tidak otentik, keilmuannya dangkal, maka dia dengan mudah bisa ditipu dan tertipu oleh masyarakat. Kalau wingi enten sing nge-share teng grup WA Pusdiklat niku
enten di tengah hutan watu gowedhe. Gowedhe pun watune. Terus ditutupi bendera merah putih. Belek. Setelah ditutupi bendera merah putih, diwatakno sholawat. Dongo-dongo kanggo keselamatane bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ditungakno dengan sholawatan yang melalui upacara nyembah-nyembah watu. Lek zamane umat sekarang niku istilahnya nopo Pak? Tabur bunga, larung ke lautan, larung ke gunung-gunung, gitu. Loh Pak, semakin kesini semakin banyak juga loh Pak orang yang imannya semakin luntur karena kurang ilmu. Imannya tercampur dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Niku lek jenengan moco-moco utawi mendengar cerita-cerita, wong lek kepengin dadi pejabat, kepengin dadi camat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan menteri, presiden, pengen dadi anggota DPR, nggak cukup hanya bondo duit, tapi juga bondo nyembah atau ndonga nang Gunung Kawi atau yang lain-lain. Kan? Gunung Kawi ini teng Malang Pak. Ya, Batu, Malang, Blitar. Niku enten pegunungan yang disebut dengan Pegunungan Putri Tidur. Pegunungan Putri Tidur niku bentuknya memang kados wong wedok turu. Membentang dari Batu, Malang, Blitar. Ndasnya teng Blitar. Jenenge Gunung Botak. Ndas. Mungkin mergo ndas ya, diwarah botak ngono ae. Blitar Pak. Terus sret membentang kota Malang mulai dari dada, perut ya. Niku Gunung Kawi. Kakinya di Batu. Jenenge Gunung Panderman. Gini, dikit gini. Jadi membentang mulai Gunung Botak, Gunung Kawi, Gunung Panderman ini disebut sebagai Pegunungan Putri Tidur. Ning ngisore jero Kawi niku terus kula diceritani wong Bukit Tidar kalau wingi, Bukit Tidar Malang kalau wingi niku memang ada satu tempat, satu kawah yang suka dijadikan sebagai sesembahan dan minta-minta orang-orang yang kepingin sugih, kepingin dagangnya payu, pengen anaknya dirabi wong dan lain sebagainya, pengen iso dadi pejabat menjadi anggota DPR di situ Pak. Mereka bukan orang yang kafir, mereka orang-orang yang beriman. Kathah ingkang tasih kados niku wau. Sing nomor kali. Kathah tiyang ingkang nyampuri iman dengan percaya kepada para tokoh-tokoh dengan cerita-cerita mistik dan cerita-cerita mitos. Yang katanya syekh-syekh dan habib-habib bisa menahan malaikat mungkar nakir untuk menanyai para penghuni kubur, terutama kalau jenazahnya itu murid-muridnya habib-habib. Mungkar nakir teko ditahan, ojo mbok takoni dhisik muridku. Gitu? Yang katanya ada habib yang bisa membuat pesawat berjalan mundur. Gitu? Lu ono cerita dan itu dipercaya. Pesawat jalan mlaku mundur. Mergo apa? Habibe telat oleh munggah pesawat. Mergo telat pesawatnya mandek dikongkon mundur jemput Habib. Lho iku saya dipercaya Pak, pengikutnya banyak.
Kuburan disembah, sumur-sumur sing sering dipakai wudu oleh syekh-syekh dan tokoh-tokoh disembah-sembah. Banyune didadekno adus, digawe raup, digawe jimat-jimat, masih banyak. Temriki enten apa mboten ngaten niku? Enten apa mboten? Masya Allah. Itulah sebabnya kenapa kita kalau kepada tokoh kita hormat, para ulama kita hormat, kita taati sepanjang mereka ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya bagus. Termasuk para pimpinan kita. Yun sewu, meskipun beliau itu pimpinan kita, ketua PCM kita. Kita hormat, kita taat karena pimpinan. Soal agama kula panjenengan terutama iman lan ibadah kula panjenengan jangan pernah menggantungkan itu dari tokoh-tokoh termasuk pimpinan kita kalau mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya urusan iman, urusan ibadah hanya kepada kula lan panjenengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran kula simpel. Lek panjenengan kepengin selesai merasa aman, selamat dumateng Allah soal iman, maka iman harus terbebas dari syirik, khurafat, tahayul dan segala bentuk kepercayaan mistik dan mitos. Cerita-cerita sing gak masuk akal, cerita-cerita sing gak bisa dinalar, cerita-cerita sing membuat masyarakat itu punya angan-angan syirik jadinya, maka tinggalkan dan jangan dipercaya. Meskipun sing cerita itu tokoh dan ulama. Percaya napa mboten Pak sampean Pak? Kok sajake ragu-ragu men? Wedi ambek ulama itu. Enggak usah. Kenapa? Karena orang Islam, kata Kanjeng Nabi tadi, 4 hal didapat sepanjang dia benar-benar itu ittiba kepada beliau. Cerita-cerita mitos banyak berkeliaran di mana-mana. Iman kula panjenengan kedah selamat. Dan selamatnya iman itu dari syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum kahubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan, pergantungan, tandingan-tandingan ilah dan Tuhan. Ngaku iman teng Gusti Allah, ngaku cinta teng Gusti Allah, ngaku gantungaken sedaya uripnya teng Gusti Allah, nanging sik ngaku percaya seneng cinta gantungaken uripnya kepada kuburan, kepada pohon-pohon, kepada gunung, kepada lautan, kepada batu dan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dia puja-puja. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau panjenengan kepengin selamat imannya iku moko kedah kula panjenengan iman lebih hebat cintanya hanya kepada Allah. Selamat. Sing nomor loro, lek kula panjenengan kepengin selamat dumateng Allah dapat syafaat Rasulullah, maka cara ibadah kula lan panjenengan kedah bener-bener ibadah sing terbebas dari tuntunan yang tidak dicontohkan dan dilakukan Rasulullah. Terbebas dari bid'ah. Lek kula panjenengan sik nyampur-nyampuri ibadah dengan hal-hal yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, sia-sia. Tidak efektif, tidak efisien. Wong memang ndak ono lha apa diono-onoknya. Enggak dicontohno lha apa dilakoni. Sia-sia. Apalagi disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Padahal tidak, sia-sia. Dan yang kedua,
Belum tentu ibadah kula di panjenengan sing kados niku wau diterima oleh Allah karena tercampuri oleh hal-hal yang tidak dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Namanya talbis. Mencampur ibadah dengan hal-hal di luar ibadah. Itulah sebab kenapa kula panjenengan menjadi umat yang unggul, umat yang dijadikan sebagai saksi bagi manusia seluruhnya. Umat yang nantinya oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya 105, umat soleh yang mewarisi dunia ini. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh nanti telah kami tulis di dalam kitab Zabur, bumi ini hanya akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Soleh dalam hal iman dan ibadahnya, soleh dalam hal akal pikirannya, soleh dalam hal perilaku-perilakunya, soleh di dalam kehidupan duniawiyahnya. Dia mampu memberi solusi dunia global ini. Itulah diantaranya. Kalau enggak, mosok iyo bumi kula panjenengan bakal diwari orang-orang yang tidak soleh. Ngantos sakniki Bapak Ibu lan sedherek ingkang kula hormati, kula panjenengan niki sejatosipun tesih dereng gadah pemimpin ingkang saged beto Islam dan umat Islam menjadi pewaris bumi. Sing enten pemimpin negara termasuk teng Arab Saudi niku raja Arab Saudi, termasuk teng Irak teng zaman sedaya teng pundi-pundi negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim, termasuk Indonesia. Meskipun presiden kita Prabowo Subianto menggebu-gebu mendapatkan banyak pujian dari pemimpin dunia termasuk Donald Trump ketika berpidato di sidang umum PBB kalau wingi. Derek berita napa mboten, Bu? Mboten nggih? Seperti itu, katanya hebat, pidatonya berapi-api, mengajukan solusi untuk dua negara. Lek Palestina nanti diakui merdeka, rekognisi merdeka, maka insya Allah Palestina juga Israel juga diakui. Itu tetap semua negara, sekian puluh negara yang minta Palestina merdeka sekalah ambek wong sitok wedok maneh, yaitu Morgan Ortagus, utusan Amerika Serikat yang menveto usulan-usulan negara-negara yang minta negeri Palestina tadi itu merdeka. Niku artosipun sedaya pemimpin dunya niki, pemimpin-pemimpin negara dunia, termasuk pemimpin kula panjenengan Pak Presiden Prabowo Subianto, kalah kalih negara sito Amerika diwakili wong wedok. Semerep napa mboten? Memang wong wedok niku, wanita itu Bu, ras terkuat di dunia. Lek teng rumah tangga kula panjenengan, ras terkuat niku adalah bojo jarine bapak ini. Iya toh? Ras ojo adik wani-wani Pak, ambek wong wedok. Ngene apa mboten Pak? Wah, Masya Allah gak dikekno gawekno kopi belahe niki. Masya Allah. Jadi wong sak donya kalah mbek wong situk tok, kalah mbek negara situk tok. Gagal. Jadi kita nggak punya pemimpin, Pak. Sing nguasai donya niki Amerika. Amerika niku Yahudi. Sing ngedekno negeri Israel Zionis niku Amerika. Rumiyin sing gadahi nyukani janji lan nyukani tempat untuk membagi negara-negara jajahan Prancis Inggris. Negara jajahan paling Inggris yang termasuk diantaranya Palestina niku nggih Inggris termasuk Prancis. Tapi sakniki Prancis Inggris sampun ngakui Palestina. Si tok sing mboten ngakui Amerika. Gitu. Itulah pentingnya Pak kita kayak begini Pak. Kulo malah berharap mugi-mugi Muhammadiyah ini benar-benar menjadi Islam mengglobal Pak. Islam mendunia.
sehingga suara pimpinan Muhammadiyah di dunia didengar. Kalau menyerukan adanya gerakan sedunia didengar. Cuma jangankan dunia, di Indonesia ya wake sing gak seneng ngambil masjid-masjid Muhammadiyah. Nggih napa mboten? Niku teng Aceh seenten masjid Muhammadiyah sing dibakar sering dirusak-rusak. Gitu. Seenten sing marahi ojo salat di masjid Muhammadiyah, engko lek salat di kono lek mati gak di tahlili gitu. Lek matine jadi kaya kucing gitu. Gitu. Wong sing mboten iman dengan ilmu, ndak ngerti ilmune, dikatain, dilokne ngono bakal mundur. Ya wis gak katene salat ning masjid Muhammadiyah. Mundur. Napa ayo sampean kok gak sida salat di kono? Wingi aktif. Jarene engko lek salat di kono matine kaya kucing bari. Gak diadani. Masya Allah. Pak, urusan agama lek sampun dasarnya ilmu, hakul yakin. Karena iman kita dengan ilmu, maka namanya ilmul yakin. Kalau sahabat imannya ainul yakin. Kula panjenengan boten gampang gadah ilmul yakin. Maka untuk yakin terus-menerus imannya meningkat harus banyak ngaji. Ngerti ilmu. Cek ndak gampang-gampang. Kate Ramadan, posone melok sapa? Embo wis sakarepku. Sing posone ngareni tak eloki, sing riyayane disiki tak eloki. Lah urusan ibadah kok mergo ibadah, urusan ibadah seperti itu, enggak punya dasar keyakinan. Ono malih guru ngajar di sekolah Muhammadiyah. Ditakoni, sampean wingi riyaya melok sapa Mas? Anu, Pak Bu, yo gak melok Muhammadiyah, gak melok NU. Terus melok sapa? Aku melok maratuwa wae. Ibadah melok maratuwa. Ada pimpinan Muhammadiyah. Suami atau istrinya situ. Dia juga pengurus Aisyah aktif. Begitu situ dia ada no yasinan tahlilan. Ditanya, apa kok sampean ono yasin tahlilan? Anu, gak enak ambek tonggo-tonggo. Urusan ibadah iman, boten soal urusan tonggo, boten soal urusan maratuwa, boten soal urusan bojo, tapi urusan kula panjenengan dumateng Allah. Perasane sampean kok di akhirat ngono maro terus takoni apa sampean dhisik kok nglakoni bid'ah ngono. Nggih Pak, soalé kula isin gak enak kali tonggo-tonggo. Pemimpin naik ulama enggak iso bantu kok apa maneh tonggo. Jangan menggantungkan urusan iman ibadah kula dumateng tonggo, tapi hanya karena ilmu iman. Saged napa mboten Pak ngoten Pak? Saged napa mboten? Masya Allah Pak, angel golek wong sing punya iman dengan ilmu semacam itu angel. Tapi lek pun dapat, kata Kanjeng Nabi tadi, satu, dijadikan saudaranya Rasulullah. Yang kedua, dirindukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, imannya paling hebat, menakjubkan. Yang keempat, mendapatkan kebahagiaan sebanyak 7 kali lipat banyaknya daripada para sahabat. Kalau sekali amal itu 10 pahalanya, 7 kali tingkatan menjadi 70 kali lipat pahala dan kebahagiaan yang didapatkan pada kita semua. Demikian sudah lebih dari 23 menit, 28 menit. Mohon maaf terlalu lama, tapi insya Allah semakin ke belakang semakin dingin, yang panas sudah semakin sedikit itu Bu ya. Kadose kula tingali kok sampun merepet-merepet wajahe pun luwih sedaya nggih. Nggih. Mugi-mugi ya. Kita tutup dengan doa sareng-sareng. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim ya sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اجعل هذا الاجتماع ميمون وبارك على حصول خير يكون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك وأهلنا وأولادنا وإخواننا وجيراننا وتلاميذنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك وأهلنا وأولادنا وإخواننا في هذا المجلس المبارك وجيرانا وتلاميذنا وأولادنا سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم حبن علينا في سكرة الموت وانجحنا من النار وادخلنا جنة مع الأبرار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عليم يا فتاح افتح علينا فتوح العارفين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.